Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Urau Surau. Semoga kita senantiasa dimudahkan rezeki, kemudian dipanjangkan umur dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti telah kita saksikan video yang telah kita tampilkan tadi, ya ini adalah peristiwa pengerusakan tempat ataupun rumah doa di Padang, tepatnya di Padang Sarai RW 03 RT 09 Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang mana hal ini terjadi pada hari Ahad kemarin. Ya, kenapa ini terjadi? Insya Allah nanti inilah yang akan mau kita bahas. Perlu kita ketahui bahwasanya orang Minang itu adalah orang yang sangat ramah dan sangat toleransi sekali. Namun pada kenyataannya seperti yang kita saksikan di video tadi, kelihatannya di sana seolah-olah orang Minang ini adalah beringas. Ya, seolah-olah orang Minang ini beringas. Perlu kita ketahui bahwasanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kita berada, di komunitas apapun, maka akan berlaku hukum setempat. Dan satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya ya tidak akan ada api tanpa asap. Ini perlu kita garis bawahi. Orang Minang bukanlah berperilaku seperti apa yang kita analogikan ataupun seperti caption yang kita lihat dan framing yang dilakukan oleh media-media seolah-olah umat Islam ini intoleran, dan ini selalu menjadi senjata untuk menyudutkan umat Islam. Tentunya hal ini akan merugikan kita bersama, merugikan pihak mayoritas dan akan merugikan pihak minoritas. Alangkah lebih baiknya kalau memang toh itu memang terjadi di Kota Padang, biarlah pemerintahan setempat yang mencoba untuk menyelesaikannya. Jangan pula kita di luar daerah mengompor-ngompori, kemudian membuat framing, Muslim sudah kurang ajar, dan banyak hal yang mereka jadikan komentar seperti mereka itu sadis, orang-orang Islam itu sadis. Kemudian bahkan ada yang mengancam, oh kalau nanti lihat saja nanti di Kupang orang-orang Padang seperti apa. Bahkan mengatakan juga ada mengajak perang. Dan hal semacam ini tentu tidaklah elok bagi kelangsungan dan persatuan umat Islam. Ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, bahwa terjadinya pengerusakan rumah tersebut karena rumah itu pada dasarnya adalah rumah pribadi dan sekarang beralih fungsi sebagai rumah ibadah. Ini yang jadi persoalan. Dan satu hal lagi, ya, sebetulnya masyarakat setempat tidak paham dan tidak mengetahui bahwa itu adalah rumah ibadah. Artinya apa? Hal ini bermula ketika seorang pekerja PLN ya datang ke lokasi, kemudian menanyakan kepada masyarakat di manakah gereja di sini, yakni gereja PGSI kalau salah ya. Kemudian masyarakat di sana menjawab, di sini tidak ada gereja. Kemudian PLN ini melihatkan akta, melihatkan surat tugasnya bahwa dia ingin menambah daya di gereja tersebut. Akhirnya setelah ditelusuri ternyata ini adalah sebuah rumah seorang pendeta yang dialihfungsikan menjadi gereja. Tentunya hal ini kita anggap ini adalah gereja liar karena tidak memiliki izin untuk pendirian rumah ibadah. Nah, ketika itu masyarakat mendatangi tempat tersebut karena mereka sebelumnya tidak paham, tidak mengerti, dan tidak tahu bahwa rumah itu adalah gereja.
Ya, akhirnya masyarakat mendatangi pendeta tersebut, kemudian terjadi dialog, dan disinilah puncaknya ternyata di antara salah satu jemaat berteriak, kalau begitu Kristen dan Islam perang. Disinilah menyulut emosi dari masyarakat sehingga terjadilah pengerusakan. Inilah kronologi yang terjadi di lapangan yang kita dapatkan dari berbagai sumber ya tentunya. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita sudah selesai melakukan investigasi adanya kasus di Padang Sarai. Apapun isi dan materi yang akan kita sampaikan, silakan kepada Adinda Luki Oktaviadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Itsmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11. Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas pendeta Fatia Rodaci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sarai dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Padang, 28 Juli 2025. Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan investigasi ke lapangan, inilah rupanya yang terjadi. Ya tentunya kalau memang ini terjadi dan agama apapun tidak akan membenarkan yang namanya pengerusakan, ya, termasuk di Padang ini. Nah, tetapi kita tahu ternyata kronologinya seperti itu dan ternyata ada yang memicu akan hal ini. Nah, kalau memang ini terjadi, biarlah penegak hukum dan biarlah elemen-elemen di masyarakat Minangkabau menyelesaikan ini semua. Tidak perlu kita mengompor-ngompori yang lain, mengompori mungkin masyarakat Kristiani di luar sana, sehingga nanti akan menimbulkan konflik berikutnya. Ya, hal ini tentulah tidak
tidak akan baik sebagai bentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang rugi siapa? Yang merugi adalah bangsa Indonesia. Biarlah para ulama, biarlah mereka yang akan menyelesaikan, biarlah mereka elemen-elemen yang berada di masyarakat Minangkabau menyelesaikan ini semua. Cukup kita serahkan kepada pihak yang berwenang dan pihak yang berwajib. Kalau ini kesalahan mereka, siapapun yang bersalah akan tetap diberi sanksi dan diberi hukuman. Barangkali ini sebagai ulasan yang mungkin bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.